Assalamualaikum, ini adalah video presentasi final project. Tugas bagi mahasiswa BSI semester 4 Fakultas Teknologi Informasi, kami mendapat tema SDG nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Kami memutuskan untuk membahas meneliti artikel jurnal berita serta sumber yang sudah dilakukan seperti masalah kekeringan dan akses bantuan mendapatkan air bersih. Presentasi final project yang kami beri judul Sistem Informasi Media Sosial Energi Sumber Daya Mineral ESDM Air Bersih Berbasis Website. Dan video ini kami persembahkan untuk mata kuliah Web Programming 3. Perkenalkan, saya dengan Effendi dan teman saya Imelda Marlin Yusila. Untuk langkah perancangan kami, di sini kami mengumpulkan data dengan menganalisis masalah, menentukan dasar permasalahan, kemudian menentukan kebutuhan sistem baik input maupun output. Untuk perancangan sistem sesuai dengan kebutuhannya, kami mendesain dan merancang tampilan interface dengan mockup. Kemudian mendownload aplikasi web server, text editor, CI, dan desain template CI. Kemudian kami membuat database sesuai dengan keperluan sistem baik input maupun output. Kemudian kami di sini membuat database. Seperti biasa untuk membuat database kita mengakses ini dulu. Nah, ini adalah beberapa tabel-tabelnya. Ini tabel berita. Kemudian ini tabel teks. Ini tabel pengguna. Ini tabel regulasi. Ini tabel sejarah. Ini tabel slider beranda. Dan tabel visi misi. Untuk setting konfigurasinya, seperti biasa, kita letakkan di htdocs, kemudian di CI-nya, application dan config. Nah, ini untuk autoload-nya. Kemudian ini untuk config PHP, kita ketikkan http localhost esdn air bersih. Nah, ini untuk database. Kemudian ini untuk rutesnya. Setelah konfigurasi selesai, pada autoload untuk database session dan from validasi URL, dan untuk config untuk nama pada localhost address nanti dan index.php-nya kita hilangkan, dan untuk database kami ESDM air, dan untuk routersnya untuk pada web controller web/chome. Maka selanjutnya kita buat controller. Terdapat dua folder. Yang pertama folder admin, nanti berfungsi untuk mengontrol pada masukan data seperti data berita, regulasi nanti pada donasi dan laporan donasi, sejarah, slider beranda nanti untuk user, walaupun belum selesai tapi kita sudah buat. Untuk selanjutnya pengaturan pada visi misi pada websitenya. Yang kedua, pada web terdapat juga change password pada administrator, controller untuk login, untuk controller pengelola data atau nanti untuk usernya. Tapi untuk usernya kita belum selesai pada pengkodingannya. Pada menu controller web terdapat kontrol berita, home, logo, untuk logo pada pengaturan websitenya, kontrol regulasi nanti untuk laporan pendonasian dan rekening donasi, untuk kontrol sejarah, untuk kontrol sejarah perusahaan maksudnya, dan untuk kontrol visi misi. Untuk selanjutnya kita buat pada model juga tidak perlu membuat folder tersendiri-sendiri karena sudah semuanya terpisah. Yang pertama kita buat model berita, change password, login, logo, page nanti pada websitenya, regulasi pada laporan pendonasian, model sejarah, slider beranda, user, model user sebenarnya belum selesai tapi sudah kita buat juga. Untuk selanjutnya model visi misi dan page model. Pada folder untuk view-nya kita juga buat beberapa folder untuk khusus berita, nanti untuk list tambah dan ubah nanti pada administratornya. Untuk menunya juga sama, admin,
sama pengelola untuk usernya, tapi user belum selesai. Untuk regulasi juga sama, untuk list tambah dan ubah pada administrator untuk laporan pendonasian dan untuk rekening pendonasian yang nanti upload atau unduh berupa file PDF. Untuk sejarah juga sama, untuk slidernya juga sama. Untuk user sebenarnya belum selesai. Untuk visi misi juga sama. Pada halaman view ini kita buatkan juga untuk folder tersendiri pada web yang fungsinya untuk pengaturan pada tampilan websitenya. Terdapat beberapa view juga, view slider pada beranda, view pengelola, navbar nanti ini fungsi untuk headernya, beberapa fungsi juga ada tersendiri. Untuk view loginnya, view header di sini kita download dari beberapa template yang kita masukkan sendiri yang sesuai kebutuhan. Footernya kita buat sudah. Untuk change password admin, template home-nya juga sudah tersedia yang sudah kita download. Perlu digarisbawahi bahwasanya coding yang kita buat itu sepenuhnya belum selesai atau belum selesai 100%. Jadi mungkin ada beberapa fungsi yang sudah kita masukkan codingnya namun belum begitu terlihat pada hasil websitenya nanti, seperti user dan penguploadan coding videonya. Saya jelaskan untuk coding pada konten berita terdapat pada controller admin untuk namanya c_berita atau controller berita. Untuk modelnya pada m_berita. Untuk view-nya kita pada view berita tambah, nanti masuk pada role di administratornya, pengontrolan tambah pada kontennya. Selanjutnya view berita pada websitenya, yaitu view web yang di berandanya atau pada kontennya. Saya harusnya mulai pada controller, tapi untuk alurnya saya mulai dari view tambah atau penginputan pada administratornya sendiri. Yang pertama pada PHP-nya atau codingnya sendiri, masuk pada admin /c_berita /simpan berita. Jadi nanti pada inputan tersendiri seperti ID pengguna nanti sudah masuk nanti di hasil pada ID pengguna. Untuk judul ada judul kontennya, masuk jadi judul. Terus ada jika nanti pada error terdapat judul juga ada notifnya sendiri. Selanjutnya pada kelas untuk gambar, sebenarnya ini juga untuk gambar dan video, namun untuk videonya sendiri kami kurang begitu mengerti, jadi kita masukkan pada gambar saja terlebih dahulu. Untuk kelasnya pada gambar yaitu stylenya widthnya 690px sendiri. Penguploadan pada administrator nanti terdapat dua, yaitu yang pertama tadi untuk hasil pada judul, ID judul, ID pengguna nanti masuk pada pengguna sebenarnya tapi belum selesai pada usernya. Terus selanjutnya untuk isi, for untuk isi pada termasuk untuk teks deskripsi pada kontennya sendiri. Nah untuk data masukkan pada view tambah administratornya nanti pada hasil echo sendiri nanti masuk ke base URL pada admin /controller berita. Data yang masuk pada di sini yang sudah di upload mulai dari judul, ID pengguna, gambar yang sudah diupload nanti masuk pada controller pada hasil di sini, dan cuma bisa diakses pada role administrator saja karena untuk usernya belum selesai. Jika salah nanti pada loginnya sendiri, maka untuk controller C login merefresh kembali. Jika nanti sudah masuk pada login dan dicek pada database pada model berita di tabel berita dan untuk tabel loginnya sendiri pada user, maka akan muncul pada function listnya sendiri data-datanya seperti nomor, judul, waktu, dan aksi. Selanjutnya untuk data yang sudah dimasukkan pada view list pada menu view admin sendiri atau administrator, meload data library fixed grade ya seperti judul berita, isi berita, waktu, dan sebagainya masuk. Dan untuk penambahnya sendiri seperti di sini, ini kan untuk view tambah masuk pada ID seperti ID pengguna, untuk judul dan teksnya sendiri
Maka untuk datanya nanti di sini hasil pada role sendiri, pada administrator, hasil, page title, menu, konten, nanti masuk pada menu view admin dan berita view admin. Setelah data sudah masuk pada view tambah tadi, maka data function selanjutnya yaitu function simpan berita, dolar judul pada judul, dolar gambar nanti pada post ke gambarnya, dolar berita nanti pada isi, untuk dolar user nanti input pada ID penggunanya nanti. Maka data function editnya juga kurang lebih sama, untuk function update berita juga sama, dan untuk delete nya sendiri pada web slash controller home atau _home, get detail beritanya nanti juga kita buat pada di sini terlihat atau enggak di statistik detail berita. Data yang sudah masuk di sini maka akan dikontrol oleh pada kontrol berita di sini, maka untuk modelnya masuk di sini pada m_berita. Untuk function construct-nya sendiri masuk pada tabel berita di database-nya. Function get berita under fixed rate-nya sendiri juga sama. Insert berita yaitu untuk database memasukkan pada tabel data. Ini juga delete data untuk mendelete ID pada database di tabel beritanya. Ini juga sama, view berita hal nomornya juga sama, untuk tabel berita, gambar, judul dan sebagainya selanjutnya. Dan untuk view-nya sendiri pada website sendiri yaitu ada PHP-nya masuk pada ID berita, judul, gambar, isi, tempat waktu, nama secara nanti itu sudah di-input pada sistem secara otomatis akan muncul seperti itu. Nah, ini implementasi untuk webnya. Ini untuk halaman homepage ya, berandanya seperti ini, headernya, kemudian slidernya. Nah, ini slider kontennya. Di sini kami menggunakan background putih, jenis fontnya ini, ukurannya sekian, seperti ini. Next, untuk halaman beranda lanjutannya di bawahnya ini, puternya copyright. Ini untuk judul kontennya. Kalian bisa lihat sendiri detailnya ini seperti apa. Next, untuk halaman login, di sini ada ikon logo. Kalian bisa lihat. Kemudian text box-nya ini, tombol buttonnya, masuk dan batal. Kemudian jika kita salah mengisi, ini ada tampilan nama pengguna atau kata sandi tidak cocok. Ini ada pesan masukan namanya. Kemudian untuk halaman formulir tambahan, ini menu administratornya, ada beranda, pengguna, dan lain-lain. Kemudian untuk ininya, tulisannya warna hitam, menu button simpan warna hijau, batalkan ini warna merah, text box deskripsi, dan ada menu upload file konten. Kemudian label teks pengaturan deskripsi konten dengan tulisan warna hitam. Jadi di sini untuk mengupload konten. Next, untuk halaman kontennya, ini fotonya dengan format JPG. Kemudian ada penulisan waktu terbit. Ini warnanya biru ya. Kemudian teks menu lanjutan untuk melihat deskripsi. Ini. Kemudian untuk halaman konten lanjutannya, di sini judul kontennya, deskripsi warna ini penulis dan waktunya warna biru. Kemudian di sini ada tombol button donasi. Lanjut ke halaman donasi dan laporan pendonasian. Ini untuk halaman donasinya. Di sini ada laporan pendonasian. Nah, ini ada rekening donasi. Kemudian ini ada tombol unduh untuk menampilkan format PDF.
Dari final project yang kami buat tentunya ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya antara lain halaman donasi yang kurang informatif, dari user atau dari pembaca kurang mengerti maksud dari website kami. Yang kedua, tidak tersediakannya halaman untuk berbagi share ke media sosial yang lain, berkomunikasi pada kolom komentar. Untuk yang ketiga, perancangan desain dan hasil project codingnya sebenarnya belum selesai 100%. Seperti user controlnya belum tersedia, penguploadan video kontennya juga belum tersedia. Karena yang baru kita buat adalah untuk deskripsi konten dan untuk upload foto saja. Untuk kelebihan dari final project kami yaitu tampilan sederhana untuk operasi Cerut. Yang kedua, memberikan text box deskripsi pada konten. Yang ketiga, website kami juga menampilkan desa kekurangan air bersih sekaligus juga bisa memberi wadah untuk penggalangan dana. Untuk saran pengembangan pada project kami, yang pertama membuat coding untuk user control, yang kedua coding upload dan menampilkan video pada konten, untuk yang ketiga memberikan halaman khusus donasi dan layanan customer care, yang keempat membuat coding untuk halaman berbagi share ke media sosial yang lain, berkomunikasi dan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.